Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di sini yaitu Arif Rahman, NIM T2017 7030. Nah, saya adalah mahasiswa dari program studi tadris matematika, yaitu peserta MMDC atau Magang Mandiri Dampak Covid kelompok 18 Institut Agama Islam Negeri Jember. Kebetulan saya mendapat tugas di SMP Negeri 1 Rambi Puji. Nah, baik. Halo, apa kabar kalian semua? Bagaimana kabarnya? Semoga kalian selalu diberi kesehatan, selalu baik-baik saja, dan jangan lupa yang paling terpenting, patuhi protokol kesehatan karena pada saat ini kita berada pada zaman era pandemi, yaitu pandemi COVID-19. Agar kita terhindar dari pandemi ini, kita harus mematuhi protokol kesehatan, yaitu salah satu di antaranya yaitu memakai masker. Kebaikan anak, apakah kalian sudah siap untuk memulai pembelajaran hari ini? Semoga selalu diberi kesiapan ya. Dan jangan lupa karena pembelajaran kita yaitu daring, dan jangan lupa kalian selalu berdoa sebelum memulai pembelajaran. Berdoanya di tempat masing-masing saja. Nah, begitu ya, agar semua yang kita lakukan bisa bernilai ibadah dan mendapat berkah. Amin ya robbal alamin. Oke, kita lanjut. Nah, tujuan pembelajaran hari ini, kita akan mempelajari tentang apa? Yaitu kita akan mempelajari tentang lanjutan yang kemarin, yaitu persamaan linier satu variabel. Nah, dalam hal ini kita mempelajari tentang menyelesaikan masalah persamaan linier satu variabel dengan perkalian atau pembagian. Jadi tujuan pembelajaran hari ini yaitu melalui kegiatan pembelajaran hari ini adalah peserta didik. Nah, peserta didik itu kalian. Peserta didik dapat menyelesaikan permasalahan berkaitan tentang persamaan satu linier variabel dengan menggunakan perkalian dan pembagian dengan cepat dan benar. Kita lanjut. Nah, menyelesaikan masalah persamaan linier satu variabel dengan perkalian dan pembagian. Nah, sebelum kita menuju ke situ, kita akan mengulang kembali tentang menyelesaikan persamaan linier satu variabel dengan penjumlahan dan pengurangan. Oke. Jadi kalau ada persamaan, nah ini adalah persamaan. Kalau ada persamaan seperti ini, yaitu 12 plus X sama dengan 40, apa yang kita lakukan? Seperti yang kemarin kita pelajari, kita harus mengurangi kedua ruas dengan angka berapa? Yaitu angka 12, agar angka 12 ini hilang. Nah, jadi variabelnya ini bisa diketahui nilainya. Nah, oke. Kita kurangi 12 dikurangi 12 tambah X. Jadi karena di ruas yang kiri ini dikurangi 12, maka yang kanan juga harus dikurangi 12. Jadi hasilnya yaitu 12 dikurangi 12 sama dengan 0 plus X. Terus 40 dikurangi 12 sama dengan 28. Nah, jadi X-nya itu sama dengan 28. Jadi untuk mencari itu, kita harus mengurangi kedua ruas dengan angka 12. Tergantung soalnya. Nanti kalau di sini di ruas yang ada variabelnya itu 4, berarti kedua ruas dikurangi 4. Begitu teman-teman. Begitu adik-adik. Nah, kemudian nih, nah jadi kan ini di sini itu dikurangi kedua ruas. Konsepnya itu kedua ruas itu dikurangin dengan angka yang sama. Nah, agar kalian lebih gampang nih, kalau kalian sudah paham konsepnya, nah kalian juga bisa mengerjakan seperti ini. Nah, di sini kan ada 12 plus X sama dengan 40. Nah, kita lanjut lagi. Nah, kemana 12-nya? Nah, 12 ini itu pindah ke ruas kanan. Kan 12 ada di ruas kiri, seharusnya kan ada di sini. Nah, itu pindah ke ruas kanan. Tapi ada syaratnya. Kalau penjumlahan dan pengurangan itu, kalau pindah ruas, maka tandanya itu menjadi negatif. Kalau positif, tandanya itu berubah. Nah,
Di sini kan 12 itu awalnya positif. Nah, ketika pindah ke kanan, itu tandanya negatif nih loh, negatif. Jadi X sama dengan 40 dikurangi 12. Cara mengerjakan yang gampang seperti ini, yang gampang dan cepat seperti ini. Jadi 12 pindah ruas menjadi negatif 12. X sama dengan 40 dikurangi 12. Hasilnya sama, X sama dengan 28. Gampang kan? Nah, gitu. Yang kemarin lagi, nah banyak yang tidak memahami tentang kalimat terbuka dan kalimat tertutup. Kalimat terbuka itu seperti apa? Nah, kalimat terbuka yaitu adalah suatu kalimat yang tidak dapat dinilai kebenarannya, karena di dalam kalimat terbuka itu ada sebuah variabel. Nah, jadi cara memahaminya yaitu kita melihat variabel yang ada di kalimat itu. Seperti ini nih. Contoh kalimat terbuka, X plus 5 sama dengan 24. Nah, ini adalah sebuah kalimat matematika, yaitu X plus 5 sama dengan 24. Nah, X plus 5 apakah sama dengan 24? Belum tentu, karena di sini ada variabelnya X. Kalau X-nya bernilai 6, maka 6 plus 5 sama dengan 24. Nah, nilai kebenarannya salah. Nah, kalau ini 19, maka nilai kebenarannya benar. Dan pada intinya itu kalimat terbuka itu tidak ada nilai kebenarannya karena ada suatu unsur-unsur tertentu yang belum diketahui nilainya. Nah, juga ini sekolah X ada di Jember. Nah, ini sebuah kalimat sekolah. Nah, ini sekolah X ada di Jember. Nah, belum tentu ya sekolah X itu ada Jember. Kalau sekolah X itu adalah sekolah SMP Negeri 1 Surabaya, itu kan nggak di Jember, gitu kan. Nah, pokok ada variabelnya, itu adalah kalimat terbuka. Termasuk persamaan ini. Itu adalah kalimat terbuka. Nah, sekarang kalimat tertutup. Nah, kalau kalimat tertutup adalah kalimat yang dapat dinilai kebenaran dan dapat dinilai kebenarannya. Seperti ini. 2 plus 7 sama dengan 2 plus 5 sama dengan 7. Benar apa enggak? Benar. Berarti ini adalah kalimat tertutup dengan nilai kebenarannya adalah benar. Nah, kemudian sekolah SMP Negeri 1 Rambi Puji ada di Kabupaten Jember. SMP Negeri 1 Rambi Puji memang ada di Kabupaten Jember. Maka ini adalah sebuah kalimat tertutup dengan nilai kebenarannya benar. Pak, apakah kalimat tertutup itu harus bernilai benar? Tidak. Seumpama di sini 3 plus 5 sama dengan 7. Nah, itu juga kalimat tertutup. Tapi nilai kebenarannya itu salah karena 3 plus 5 sama dengan 8. Jadi kalimat tertutup itu memiliki dua nilai, yaitu bisa benar saja atau salah saja, gitu ya. Jadi cara memahaminya itu kalimat tertutup itu pasti mempunyai nilai, entah itu benar atau salah, gitu. Dan lanjut lagi. Oke, jadi kita akan mulai memasuki pada materi kita hari ini, yaitu tentang menyelesaikan bentuk persamaan linear satu variabel dengan operasi perkalian dan pembagian atau pembagian. Nah, kita lihat pada tabel ini ya. Nah, di sini ada 3 bola. Nah, ini bukan bola ya, 3 beban berbentuk bola. Nah, ini tidak diketahui beratnya berapa. Nah, kalau tidak diketahui berarti 3 beban bola ini sebagai apa? Yaitu sebagai variabel. Nah, dan di sini di timbangan yang kiri itu ada 3 beban bola dan 6 koin seribuan. Kemudian yang di sebelah kanan yaitu ada 12 bola, 12 koin seribuan. Nah, itu. Nah, jadi di sini keterangan 3 beban berbentuk bola dan 6 koin seimbang dengan 12 koin. Berapakah berat sebuah bola? Jadi kita akan mencari berat sebuah bola ini. Berarti kalau berat sebuah bola berarti kita mencari X-nya. Kan tadi 3 beban bola ini yaitu 3X kan, ini kan. 3 beban bola itu kan 3X. Maka kalau mencari X saja berarti kan 1 bola saja kan. Kan X itu sama dengan 1X. Nah, ingat lagi yang awal di bentuk aljabar, jangan dilupakan itu ya. Nah, kemudian kita kurangkan terlebih dahulu seperti pertemuan minggu depan. Nah, di sini kan ada minggu depan, minggu kemarin, pertemuan sebelumnya itu kan ini 3x plus 6. Nah, ini kan ada 3x plus 6.
kita kasih tanda dulu ya. Nah, ini kan ada 3x plus 6. 3x plus 6. Nah, untuk agar 6 ini hilang, untuk mencari nilai x-nya, nah kita kurangi berapa? Yaitu kurangi negatif 6. Karena di sini 6, karena di ruas yang ada variabelnya itu ada angka 6. Maka kita kurangin 6 dikurangi 6. 12 dikurangi 6. Nah, kedua ruas dikurangi 6 ya. Ini sama ini. 6 dikurangi 6 yaitu 0. Jadinya hanya sisa 3x. Nah, sisanya hanya 3x. Kemudian 12 kurangi 6, sisanya hanya 6 ini saja. Nah, jadi persamaannya 3x sama dengan 6. Nah, ini kan masih belum ketemu x-nya sama dengan 6, perbolanya itu berapa beratnya gitu kan. Ini masih belum ketemu, masih 3x bukan x, kan kita mencari x saja. Nah, ini hanya 3x sama dengan 6. Nah, bagaimana Pak caranya, cara menyelesaikannya? Mari kita simak penjelasan berikutnya. Nah, oke. Nah, di sini karena di sini ada 3 beban bola. Nah, sini kan tadi habis dikurangi tuh 12 dikurangi 6 koinnya, jadi hanya tinggal 6 koin. Nah, kita yaitu membagi kedua sisi dengan 3. Nah, ini membagi koin menjadi 3 bagian yang sama. Jadi koin ini dibagi menjadi 3 bagian yang sama. Kenapa dibagi 3, Pak? Karena di sini 3 bola. Kalau di sini 2 bola, maka yang di sini juga dibagi 2. Nah, karena 6 koin dibagi 3 itu berapa? Yang sama ya. Itu menjadi berapa? Agar menjadi 3 bagian yang sama itu berapa? Yaitu 2 koin. Nah, ini yang dilingkari 2 koin. Nah, bagaimana Pak bentuk persamaannya? Nah, gini. Membagi kedua sisi dengan 3 setara dengan mengalikan kedua sisi dengan 1/3. Kenapa dikalikan 1/3? Nah, kan 1/3 kali 3 sama dengan 3 dibagi 3. Dan 6, nah 6 ini kan tadi dibagi menjadi 3 bagian yang sama. Nah, berarti dikali 1/3. Kan 1/3 dikali 6 itu sama dengan 6 dibagi 3. Nah, ini berarti itu menjadi 3/3. 3/3 sama dengan berapa? 1. Jadi ini, nah, ini 1/3. Nah, cara biar kalian lebih mudah memahaminya, nah ini kan ada 3. Kan awalnya ini kan 3x sama 6. Nah, karena ini di sini 3. Nah, di sini 3 pasti itu nanti dikali 1/3 atau dibagi 3. Nah, gitu. Kalau di sini 2 ya sudah dibagi 1/2, dikali 1/2 atau dibagi 2 gitu. Pokoknya ini nanti akan bernilai x saja. Nah, nih 1/3 x 1/3 kali 3 sama dengan 1. Karena nah, gini, bisa dicoret. Ini kan bisa dicoret. Ini sama dengan 3. Nah, ini kan bisa dicoret sama-sama dengan 3. Sisanya 1. Sudah. Kemudian ini juga 1/3 kali 6. Ini bisa dicoret. 3 sama 6. Tinggal berapa? Tinggal 2. Tinggal 2. Nah, ini tinggal 2. Berarti 1 kali x sama dengan 2. Nah, pokoknya ini menyesuaikan ini kan. Nah, berarti kalau di sini 2, maka dikali 1/2 atau dibagi 2, gitulah pada intinya. Cara gampangnya. Nah, itu jadi kita ketemu yaitu x sama dengan 2. Apa artinya? Berarti setiap beban bola ini
Nah, setiap beban bola ini memiliki berat yang sama setara dengan 2 koin uang seribuan gitu. Jadi kalau 3 beban bola maka setara dengan 6 koin uang seribuan gitu. Jadi X-nya yaitu sama dengan 2. Itu adik-adik. Nah, oke, mungkin itu saja tentang materi hari ini, yaitu pembelajaran menyelesaikan permasalahan persamaan linear satu variabel dengan pembagian atau perkalian atau pembagian. Nah, baik, Bapak akan coba mempermudah kalian dalam memahami perkalian dan pembagian. Nah, ini 12 plus 2x sama dengan 40. Seperti yang pertama tadi, kita kurangi dulu 12 ini agar 2x bisa sendiri ya. Karena di ruas kiri itu dikurangi 12, maka ruas kanan harus dikurangi 12 juga. Maka akan menghasilkan 0 plus 2x sama dengan 28. Nah, 2x sama dengan 28. Nah, seperti yang saya katakan tadi, kalau di sininya 2, maka dikali 1/2. Nah, dibagi itu aslinya itu dibagi ya, karena di sini 2x itu dibagi 2, kedua ruas dibagi 2. Nah, dibagi 2 itu setara dengan dikali 1/2. 1/2 dikali 2x sama dengan 1/2 dikali 28. Sama artinya itu 2x dibagi 2, 28 dibagi 2. Nih, sama artinya seperti itu. Maka hasilnya yaitu x sama dengan 14. 2x dibagi 2 ya sama dengan x. 28 dibagi 2 ya sama dengan 14. Nah, cara mudahnya lagi untuk mengerjakan permasalahan seperti ini, nah, kita ulangi lagi soalnya, yaitu ini 12 plus 2x sama dengan 40. Dikurangi dulu 12 negatif 12, kedua ruas sama kayak tadi, dikurangi 12, kemudian menghasilkan 0 plus 2x sama dengan 28. Nah, ini kan 2x sama dengan 28. Nah, ini cara mudahnya yaitu sama seperti tadi. 2 ini pindah ruas ke kanan. Nah, apa syaratnya pindah ruas? Kalau perkalian dan pembagian, kalau pengurangan dan penjumlahan kan tandanya yang berubah. Nah, kalau ini operasinya yang berubah. Nah, ini kan 2x itu kan 2 kali x. Jadi perkalian, awalnya perkalian sebelum pindah ruas. Ketika pindah ruas itu menjadi pembagian. Jadi ketika pindah ke sini itu bukan 2 kali 28, bukan 28 kali 2, tapi 28 dibagi 2 karena di sini itu perkalian. Begitu pula sebaliknya, kalau 28 ini 28 bagi 2. Kalau 2-nya ini mau pindah ruas ke kiri, maka akan menjadi perkalian, yaitu 2 kali x. Jadi kalau perkalian itu berubah menjadi pembagian, kalau pembagian berubah menjadi perkalian gitu. Jadi yang berubah adalah operasinya. Jadi ketika ini saya ulangi lagi, ketika 2x sama dengan 28, 2-nya pindah ruas maka menjadi 28 dibagi 2 atau 28/2. Ingat, per itu adalah pembagiannya, 28 dibagi 2 gitu. Jadi x-nya itu sama dengan 28 dibagi 2. Berapa hasilnya? Yaitu x sama dengan 14. Sama kan? X sama dengan 14. X sama dengan 14. Tapi gampang mana? Ini atau ini? Pokok pahami dulu konsepnya itu seperti ini, bukan seperti ini. Ini hanya cara gampangnya saja, tapi konsepnya itu seperti ini. Oke, mungkin itu saja pembelajaran hari ini dari Bapak. Jadi silakan dipahami, dicatat poin-poin pentingnya. Nanti di ulangan saya harap kalian bisa mengerjakan ulangan dengan jujur, dengan lancar, dan nilainya bagus ya tentunya. Oke, mungkin itu saja dari Bapak. Akhiran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.